Kenapa Mega tak masuk dalam daftar Best Seven atau 7 pemain terbaik V-League musim ini? Maksudnya banyak penggemar baik di Korea bertanya-tanya. Mereka bingung kok bisa Mega nggak masuk, saat di sepanjang musim Mega dapat dikatakan sebagai pemain paling menonjol dan konsisten dibandingkan pemain manapun. Pendapat dari salah satu pengamat terkemuka di Korea pun memberikan jawaban yang menarik soal Mega. Seperti apa, tetap stay tune bersama kami ya dalam rangkuman video berikut ini. Nama Megawati Hangestri Pertiwi atau yang akrab disapa dengan Mega kembali menjadi perbincangan hangat di Korea Selatan. Padahal mantan pemain Red Spark ini telah meninggalkan V-League usai selama 2 musim dirinya tampil luar biasa di bawah asuhan pelatih Ko Hee-jin. Jadi konteksnya begini, nama Mega ini kembali jadi trending kali ini. Bukan karena penampilannya di lapangan tapi karena pertanyaan besar yang menggema di kalangan penggemar setelah Mega nggak masuk daftar Best Seven. Sederhananya seperti artikel dari Sporthan yang jadi trending di Never, mereka bertanya, kenapa Megan tidak masuk daftar tersebut? Jika melihat ia adalah salah satu yang terbaik musim lalu. Jadi seperti di tahun-tahun sebelumnya setelah musim berakhir, KOVO atau Federasi Bola Voli di Korea ini menentukan 7 pemain terbaik yang akan masuk ke daftar Best Seven V-League. Nah, dari daftar ini terdapat nama-nama seperti Kim Yeon-kong dan Vanja Bukilik sebagai outside heater. Kemudian ada Giselle Silva yang mengisi post opposite heater, Lee Da-hyun dan Fitzy sebagai middle blocker, Yem Hye-seon sebagai setter dan Myung Ok-lim sebagai libero. Di sini kita tak dapat menemukan nama Mega yang masuk. KOVO menilai bahwa Silva lebih baik dari Mega di posisi opposite heater. Sebuah kondisi yang membuat banyak penggemar kecewa, karena tentu saja Mega punya peran dan efek yang lebih besar dari Silva sekalipun. Jadi kalau bicara soal perolehan poin di musim reguler, Silva mungkin lebih unggul. Total 1008 poin berhasil Silva dapatkan dalam 32 permainan. Sementara Mega berada di posisi 3 di bawah Victoria. Tapi perlu digarisbawahi, One Woman Show Silva ini gagal membawa timnya berhasil di papan atas saat GS Caltes hanya menempati posisi 5. Di mana jumlah poin yang banyak menggambarkan jika serangan hanya berfokus ke Silva saja. Ini berbeda dengan Mega di Red Spark yang punya opsi lainnya. Di mana pada akhirnya Mega memiliki keunggulan lebih nyata dari Silva dalam hal efektivitas sebagai penyerang. Mega memuncak tingkat keberhasilan serangan dengan 48,06% jauh di atas Silva. Begitupun dalam tingkat keberhasilan open spike, time attack, bahkan back attack di mana Mega punya tingkat keberhasilan mencapai 49,88%. Lebih lanjut, Mega juga mencatatkan prestasi individu dengan 2 kali terpilih sebagai pemain terbaik putaran dan masuk daftar calon MVP musim ini. Di level tim, ia juga mengantarkan Red Spark ke posisi ketiga klasmen reguler, serta melaju ke final V-League, di mana mereka berhadapan dengan raksasa Pink Speeders. So maksud kami dalam menyerang, Mega ini punya efektivitas yang lebih gila dari pemain manapun, dan ini adalah kunci dari seorang opposite heater. Di mana setelah itu ia juga memberikan impak besar ke timnya. Juga itulah yang kemudian membuat fans di Indonesia bertanya-tanya, kok Mega nggak masuk Best Seven? Melihat sosok Mega nggak masuk daftar Best Seven V-League musim ini, banyak penggemar baik di Indonesia maupun Korea menilai jika ada bias di penilaian ini. Mereka menilai terjadi ketidakakuratan dalam hal penilaian yang membuat Mega nggak masuk Best Seven. Dari kolom komentar di akun Red Spark, kita bisa melihat banyak komentar mempertanyakan tidak masuknya Mega. Seperti berikut ini. Congrats Buki, jujur sebenarnya agak kaget Best OP Silva emang, padahal Mega MVP reguler 2 kali dan membawa Red Spark sampai runner up dan Mega unggul dari segala statistik. Ternyata statistik nggak penting, tiba-tiba yang timnya peringkat 6 jadi Best OP ngakak. Gua bukan fans FOMO Mega tapi secara logika masuknya ya berdasarkan statistik keseluruhan. Ya Best OP itu harusnya Mega. Best Attack Success Rate, Time Different dan hal lain yang dipaparkan di Never dan KOVO harusnya ya Mega. Kocak emang KOVO ini, kenapa penilaian cuma di top skor sama servis? Apa-apa Anda? Emang paling benar si Mega gak usah main lagi yang berhubungan dengan KOVO. Mending cari yang lain dah. Statistik harusnya berbicara. Base OP Mega yang gendong tim sampai runner up, kalah sama yang gendong finish di papan bawah. Kocak KOVO. Jelaskan di sini kalau lihat komentar-komentar tadi, mereka ngerasa ada yang salah dengan penilaian saat secara statistik dan performa konsistensi sepanjang musim. Mega harusnya lebih unggul dari Silva. Meskipun Silva memang jadi top skor di musim reguler ya.
Salah satu pendapat dari pengamat Korea soal Mega yang mereka sebut masih jadi pemain terbaik. Jelas ia menilai jika apa yang ditunjukkan Mega musim lalu membuat ia percaya akan sangat sulit menemukan pemain yang bisa menandingi performa Mega. Meskipun Mega gagal masuk Best Seven V-League, menurut kami itu tidak menyurutkan popularitas Mega. Di Korea, ia tetap trending di media sosial, di mana penampilannya di sepanjang musim lalu akan dikenang dalam sejarah. Sementara di Indonesia, Mega juga telah menjadi inspirasi besar bagi anak-anak muda untuk berprestasi di kancah internasional. Saat ini sendiri kabar terbaru menyebutkan ia telah menjalani MRI di Surabaya dan berpotensi bergabung dengan Gresik Petrokimia untuk final 4 Pro Liga 2025. Kondisi Mega sendiri sudah membaik usai sempat mengalami masalah di kakinya saat membela Red Spark di final round. Tapi saat ini ia berpotensi untuk gabung ke Gresik untuk membela tim asal Indonesia tersebut. Pada akhirnya kegagalan Megawati Hangestri Pertiwi masuk daftar Best Seven V-League 2024-2025 menurut kami tidak mengurangi sinar kebintangannya. Mega telah membuktikan bahwa ia lebih dari sekedar angka statistik. Ia adalah ikon yang menginspirasi jutaan penggemar di Korea dan Indonesia. Dengan efektivitas serangan yang luar biasa, konsistensi di lapangan dan dampak besar bagi Red Spark, namanya akan terus dikenang sebagai salah satu pemain kuota Asia terbaik dalam sejarah V-League. Dan kini Mega tengah bersiap melangkah ke babak baru baik bersama Gresik Petrokimia atau mungkin tim lain di musim selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, Mega akan terus mengukir prestasi dan mengharumkan nama Indonesia. Tetap dukung perjalanan Mega dan saksikan bagaimana bintang ini bersinar lebih terang lagi di tiap penampilannya. Terus jangan lupa ya untuk drop komentar kalian soal hal ini. Apa pendapatmu?